Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk Pak Gunggu dan teman-teman yang telah menonton video ini. Perkenalkan, saya Vita Kumalasari. Di sini saya akan membahas artikel yang berjudul Business Models for Internet-Based E-Commerce and Anatomy yang ditulis oleh Barua Mahadevan. Langsung saja yang pertama mengenai overview dari artikel ini. Saat ini pertumbuhan bisnis yang menggunakan internet sangat meningkat, dan hal tersebut telah mengecilkan pola pertumbuhan historis dari sektor yang lainnya. Selama bertahun-tahun, beberapa organisasi melakukan bisnis melalui internet telah mengeluarkan proposisi unik mereka untuk berhasil dalam bisnis tersebut. Seperti Amazon.com yang mendemonstrasikan bagaimana mungkin untuk memecahkan rantai pasokan dan kemudian menciptakan nilai atau ide baru. Kemudian perusahaan seperti Hotmail dan Netscape membuat bisnis yang masuk akal dengan menyediakan produk dan layanan gratis. Di sisi lain terdapat perusahaan seperti AOL dan Yahoo yang mengidentifikasi aliran pendapatan baru untuk bisnis mereka. Demikian pula terdapat perusahaan seperti VerticalNet yang terlibat dalam membangun komunitas online. Hal tersebut menjelaskan bahwa proposisi organisasi ini bekerja dalam bisnis mereka secara kolektif dan dapat membentuk blok bangunan dari model bisnis untuk bisnis berbasis internet. Dan beberapa variasi dari inisiatif awal ini serta beberapa yang baru dan yang inovasi oleh usaha internet baru-baru ini yang menggarisbawahi bahwa perlunya beberapa pembangunan teori dalam bidang ini. Selanjutnya, artikel ini mengembangkan kerangka kerja yang dapat membantu manajer dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk berlatih memahami gagasan model bisnis dalam konteks internet. Apakah ada dasar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan proposisi baru, dan apakah ada faktor yang berpotensi untuk mempengaruhi organisasi dalam mengidentifikasi subset yang tepat dari proposisi untuk bisnisnya? Dalam artikel ini, Barua et al. Mengusulkan kerangka kerja 4 lapis untuk mengukur ukuran ekonomi internet secara keseluruhan. Lapisan infrastruktur internet menangani masalah infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan bisnis melalui jaringan. Hal tersebut adalah sebagian besar yang terdiri dari perusahaan telekomunikasi dan juga produsen perangkat keras lainnya dari peralatan komputer dan juga jaringan. Lapisan aplikasi internet yang menyediakan sistem pendukung untuk ekonomi internet melalui berbagai aplikasi perangkat lunak, seperti mulai dari desain halaman web hingga keamanannya, yang memungkinkan organisasi untuk mengeksploitasi infrastruktur secara komersial. Dan lapisan perantara internet mencakup sejumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam proses pembuatan pasar dalam beberapa cara. Dan pada akhirnya, lapisan perdagangan internet mencakup perusahaan yang menjalankan bisnis dalam konteks yang disediakan oleh 3 lapisan lainnya. Lapisan infrastruktur internet dan juga lapisan aplikasi internet berperan penting dalam mengatur tren untuk pertumbuhan ekonomi internet. Namun, terdapat gagasan model bisnis yang harus fokus pada 2 lapisan saja. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan lapisan perantara dan juga perdagangan secara signifikan lebih tinggi daripada 2 lapisan lainnya. Kemudian, karena interaksi pelanggan yang luas dalam 2 lapisan ini telah menawarkan lebih banyak ruang untuk menciptakan model bisnis yang tidak konvensional, dan karena 2 lapisan ini menawarkan lebih banyak ruang untuk mengidentifikasi tipologi tertentu. Dan juga belum ada upaya untuk memberikan definisi yang konsisten untuk model bisnis dalam konteks internet. Dan juga menurut konsultan dan praktisi sering menggunakan istilah model bisnis, yaitu untuk menggambarkan aspek unik dari usaha bisnis internet tertentu saja, dan hal tersebut mengakibatkan kebingungan yang cukup besar. Dan untuk tujuan saat ini yang telah dijelaskan dalam artikel, istilah e-commerce berbasis internet itu tidak termasuk dari organisasi yang hanya membuat beberapa situs web yang hanya menampilkan informasi tentang produk yang mereka jual di dunianya. Hanya organisasi-organisasi yang melakukan transaksi komersial dengan mitra bisnis dan juga pembeli, merekalah melalui
baik secara eksklusif atau sebagai tambahan dari operasi batubara dan mortir mereka yang dipertimbangkan. Dan selanjutnya, istilah dari ekonomi internet ini juga dibatasi oleh ruang lingkup definisi ini. Selanjutnya, struktur pasar berkembang. Ekonomi internet telah terbagi ruangnya secara keseluruhan menjadi 3 struktur besar, yaitu yang pertama portal, yang kedua pembuat pasar, dan yang ketiga penyedia produk atau layanan. Sebuah portal terlibat dalam membangun komunitas konsumen informasi tentang produk dan layanan. Portal ini muncul sebagai titik fokus untuk mempengaruhi mendorong lalu lintas saluran ke situs web yang dikelola oleh penyedia produk atau layanan dan juga perantara lainnya. Portal ini memainkan peran untuk menyalurkan perhatian pelanggan ke situs web dengan cara yang sudah ditargetkan, seperti AOL dan Yahoo yang melayani segmen bisnis ke pelanggan. Juga ZD.net dan Market Site Net yang dipromosikan oleh Commerce One adalah contoh portal yang melayani segmen dari bisnis ke bisnis. Kemudian pembuat pasar adalah struktur lain yang muncul di ruang pasar internet. Pembuat pasar berperan mirip seperti portal dalam membangun komunitas pelanggan dan atau komunitas pemasok produk dan layanan. Namun, portal dan pembuat pasar juga berbeda dalam beberapa hal. Contohnya seperti pembuat pasar selalu berpartisipasi dalam berbagai cara untuk memfasilitasi transaksi bisnis yang terjadi antara pembeli dan juga pemasok. Namun, pembuat pasar sering diharapkan memiliki pengetahuan yang domain lebih tinggi dibandingkan dari portal. Contohnya seperti portal Yahoo dapat menyalurkan lalu lintas calon pembeli komputer dan perangkat lunak ke situs webnya yang telah menyediakan layanan yang berkaitan dengan penjualan produk. Namun, pembuat pasar seperti Beyond.com membutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi terkait dengan pembelian dan juga penjualan produk komputer dan perangkat lunak. Dan tidak seperti portal, pembuat pasar berusaha untuk memberikan nilai kepada pemasok dan juga pelanggan melalui sistem jaminan, keamanan, dan kepercayaan implisit atau eksplisit dari transaksi bisnisnya. Kemudian, penyedia produk dan layanan yang berhubungan langsung dengan pelanggan, semua yang menyangkut transaksi bisnis mereka. Untuk mengcustom ekstensif sistem informasi dan juga proses bisnis mereka dan mengakomodasi kebutuhan pelanggan online. Contohnya itu dalam kategori struktur pasar termasuk Amazon.com dan Lancet.com di segmen bisnis ke konsumen dan Cisco dan Dell Computers di segmen bisnis ke bisnis. Selanjutnya, aliran nilai dalam bisnis berbasis internet. Kelangsungan bisnis jangka panjang sebagian besar berasal dari kesolidan aliran nilai ini, yang mempengaruhi aliran pendapatan dan juga aliran logistik. Pada slide ini terdapat gambar 1 yang mengilustrasikan aliran nilai dalam bisnis yang berbasis internet. Pembeli merasakan nilai yang timbul dari pengurangan biaya pencarian produk dan juga biaya transaksi. Kemudian manfaat yang melekat dari kekayaan dan jangkauan internet yang memberikan pengalaman dan kenyamanan berbelanja yang lebih baik. Pengenalan pembuat pasar atau portal akan meningkatkan nilai bagi pemasok dan juga pembeli, kemudian menciptakan siklus yang baik untuk ketiga pemain tersebut. Semakin banyak pemasok yang bergabung dalam proses pembuatan pasar, pembeli mulai melihat lebih banyak pilihan, dan semakin banyak pembeli yang bergabung, pemasok mulai merasakan efek yang menguntungkan dari basis pelanggan yang lebih luas dan biaya pencarian pelanggan yang lebih rendah. Kemudian, pembeli sendiri mendapatkan keuntungan dari komunitas pembeli yang lebih berkembang. Akhirnya, baik pembeli maupun pemasok mulai bergantung pada pembuatan pasar atau juga portal, dan memastikan aliran pendapatan yang kuat bagi pembuat pasar ataupun portal. Terdapat 4 kemungkinan aliran nilai dalam bisnis berbasis internet. Yang pertama, komunitas virtual adalah komunitas yang menawarkan banyak nilai kepada pembeli, penjual, pembuat pasar, dan juga portal. Komunitas virtual ini fokus untuk menyatukan orang-orang dengan minat yang sama.
Yang kedua ada pengurangan dramatis dalam biaya transaksi. Adalah sistem informasi antar organisasi yang memungkinkan pembeli, penjual, pihak ketiga yang independen, dan konsorsium multi perusahaan untuk bertukar informasi tentang harga dan penawaran produk. Selain itu, biaya perbandingan produk dan harga menjadi dapat diabaikan, dan dampaknya akan mengurangi biaya pencarian untuk pembeli dan juga penjual. Dan yang ketiga ada eksploitasi asimetri informasi yang menguntungkan. Efek dari informasi asimetri pada equilibrium pasar telah dipelajari dalam banyak situasi ekonomi dan model yang sudah diusulkan. Model ini memberikan peran bagi perantara yang berusaha untuk membawa kombinasi harga dan kualitas dengan kombinasi informasi yang lebih efisien. Dan yang keempat, ada proses pembuatan pasar nilai tambah. Aliran dalam konteks internet terkadang ditambah dengan proposisi nilai tambahan yang dapat menjadi aliran penghasil nilai utama dalam beberapa kasus. Keamanan dan kepercayaan seperti perhatian utama dalam e-commerce berbasis internet dan dapat digunakan untuk menciptakan proposisi nilai. Selanjutnya, aliran pendapatan dalam bisnis berbasis internet. Aliran nilai membahas keberlanjutan jangka panjang dari proposisi bisnis dan seringkali mengatur konteks untuk mengidentifikasi dari aliran pendapatan untuk sebuah organisasi. Pendapatan tidak lain adalah realisasi proposisi nilai dalam jangka pendek, biasanya itu setiap tahun. Selain mode tradisional untuk menghasilkan suatu pendapatan, ekonomi internet telah memungkinkan organisasi untuk mengeksploitasi aliran pendapatan baru yang sulit untuk ditiru dalam operasi batu bata dan mortir. Kemudian berikut adalah 6 aliran pendapatan. Yang pertama ada peningkatan margin atas operasi bata dan mortar. Faktor bisnis berbasis internet selalu meningkatkan margin, yaitu pengurangan biaya transaksi dan pengurangan biaya pencarian pelanggan. Yang kedua ada pendapatan dari komunitas penjual online, yaitu aliran pendapatan dari membebankan biaya keanggotaan satu kali kepada pemasok dan biaya transaksi variabel yang terkait dengan jumlah bisnis yang dilakukan melalui pembuat pasar. Yang ketiga ada periklanan, portal dan situs komunitas bisnis ke konsumen dan bisnis ke bisnis besar seperti Yahoo, AOL, Commerce One, dan agrikultur online yang memainkan peran penting dalam menyalurkan pelanggan ke situs web target. Kemudian yang keempat ada strategi penetapan harga variabel yang menggunakan berbagai alternatif yang melibatkan penetapan harga variabel dan pendapatan harga opsi. Kemudian yang kelima ada aliran pendapatan terkait dengan pemanfaatan asimetri informasi yang mengeksploitasi asimetri informasi antara pembeli dan pemasok dan juga menghasilkan aliran pendapatan yang sering dikaitkan dengan jumlah penghematan yang diperoleh pembeli. Dan yang keenam ada penawaran gratis yang menyerahkan pendapatan hari ini sebagai imbalan untuk pendapatan masa depan yang sudah pasti. Aliran logistis untuk bisnis berbasis internet. Ekonomi internet telah memungkinkan organisasi untuk memposisikan dirinya pada tingkat yang tepat dari rantai pasokan tergantung pada sifat bisnisnya. 3 aliran logistik ada dalam ekonomi internet dan ketiganya telah berkembang dari kebutuhan untuk menciptakan nilai maksimum bagi pelanggan. Disintermediasi adalah proses di mana arus logistis dipersingkat yang mengarah pada respon yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Di sisi lain, bisnis berbasis internet juga membutuhkan bentuk intermediasi baru. Infomediaris dan metamediaris berusaha untuk menambah nilai aliran logistik dengan mengatasi masalah tertentu yang timbul dari informasi yang berlebihan dan infisiensi biaya transaksi. Pemain di pasar penyedia produk atau layanan dapat memanfaatkan aliran dari disintermediasi untuk model bisnis mereka, dan portal memanfaatkan aliran infomediasi dan pembuat pasar memanfaatkan aliran metamediasi. Itu model bisnis yang tepat. Alternatif yang disajikan adalah aliran yang hanya menunjukkan opsi yang mungkin tersedia untuk organisasi. Namun, proses untuk mencapai model bisnis yang tepat melibatkan pemilihan campuran alternatif yang tepat.
Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pilihan model bisnis. Yang pertama, peran dalam struktur pasar. Organisasi dapat mempersempit pilihan mereka dengan memahami peran yang mereka mainkan dalam ekonomi internet. Yang kedua, atribut fisik barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan melalui jaringan dapat berupa barang informasi, seperti barang lunak yang dapat diangkut secara elektronik, ataupun barang fisik seperti barang bekas yang memerlukan transportasi fisik oleh penyedia logistik. Hal tersebut mempengaruhi pilihan aliran pendapatan yang sesuai. Yang ketiga adalah keterlibatan pribadi yang diperlukan dalam proses pembelian atau penjualan. Pilihan aliran logistik untuk barang keras secara signifikan dipengaruhi oleh faktor yang ketiga ini. Barang yang diperdagangkan melalui internet secara umum terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama, barang pengalaman dan juga barang ekonomi. Barang pengalaman membutuhkan keterlibatan pribadi yang lebih besar dalam proses pembelian. Hal tersebut berupa penilaian kesesuaian pembelian dengan penanganan fisik dan pemeriksaan barang yang akan dibeli dan partisipasi dalam desain produk oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bisnis yang berbasis internet dalam waktu singkat telah menggarisbawahi kebutuhan untuk memahami mekanisme dan teori model bisnis yang diadopsi oleh organisasi yang sudah sukses. Kemudian, terdapat kerangka kerja yang dijelaskan dalam artikel ini menyediakan sarana untuk memahami bagaimana model bisnis dirancang untuk organisasi dalam ekonomi internet dan akan memungkinkan untuk membangun teori-teori baru. Misalnya, mungkin untuk mengembangkan beberapa proposisi dan konstruksi menggunakan kerangka kerja untuk pengujian empiris lebih lanjut. Dan hal tersebut berhubungan dengan struktur pasar, 3 aliran atau spesifik bisnis yang berlaku untuk kerangka kerja ini. Dan pemahaman empiris yang lebih mendalam tentang hubungan antara struktur pasar dan pilihan model bisnis dapat diselidiki untuk penelitian tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Gunggu dan juga teman-teman yang telah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.